Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Hari ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah untuk memenuhi salah satu tugas dalam calon guru penggerak. Sebagai insan yang beriman, patut kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanannya sehingga hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang berikut mohon izin langsung saja untuk saya membagikan budaya positif di sekolah sesuai dengan materi yang kami dapatkan dalam PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Konsep utama untuk modul budaya positif atau modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ada beberapa konsep utama. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, yang berikut keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oleh karena itu mari kita lihat satu persatu dari konsep utama materi modul budaya positif. Yang pertama tentang pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, ketika kita memberikan pelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik, tentunya kita awali dengan diagnostik supaya kita memilahkan siswa dalam proses pembelajaran. Karena gaya belajar siswa itu ada 3 jenis. Yang pertama visual, auditory, dan kinestetik. Jadi kita mengelompokkan siswa itu sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Pembelajaran paradigma itu menemukan ada beberapa aspek tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis, dan keenam adalah mandiri. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang semuanya bertujuan untuk siswa. Baik, kita lanjut tentang disiplin positif. Kebiasaan kita atau budaya kita, makna kata disiplin itu kita maknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika kita berbicara tentang kata disiplin di sekolah, pasti siswa dalam diri mereka, pribadi mereka, rasanya tidak nyaman karena kita berbicara tentang kata disiplin, dan itu kebiasaan kita, budaya kita. Lalu kita berbicara tentang kata disiplin. Nah, kita sebagai guru atau pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak atau peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Jadi yang kita harapkan ketika kita mendisiplinkan anak,
Yang kita harapkan adalah motivasi dari pribadi mereka sendiri. Jangan motivasi dari bapak ibu guru atau motivasi karena takut dengan aturan. Kita menyadarkan mereka untuk mereka memiliki motivasi intrinsik dalam diri mereka tentang sekolah atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mereka sadar sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman. Oke. Kata disiplin sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman maupun hukuman. Jadi ketika kita mendisiplinkan anak, kita membuat mereka supaya mereka sadar dari dalam diri mereka sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, terutama kita di sekolah biasa dari bapak ibu guru. Jadi kita membuat mereka untuk mereka sadari tentang keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Apabila dalam keyakinan kelas, keyakinan sekolah, kita sepakat dan membuat salah satu kesepakatan dengan memberikan konsekuensi ketika mereka melanggar itu, melanggar keyakinan itu, maka mereka sadar sendiri. Kita membuat mereka untuk sadar bahwa itu saya salah dan saya siap menerima konsekuensi, bukan hukuman. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Oke, yang pertama tentang kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya, makan, minum, rumah, pakaian, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Tentunya kita sebagai manusia pasti kebutuhan bertahan hidup ini semua orang pasti mengidam-idamkan. Tidak ada orang yang tidak mengidamkan untuk tidak memiliki sebuah rumah, atau tidak memiliki pakaian, atau tidak ingin untuk makan atau minum. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, tentang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis. Contohnya seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan. Itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut adalah penguasaan, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten atau menjadi terampil untuk diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, bisa diakui. Itu termasuk dalam kebutuhan penguasaan. Yang berikut kebutuhan kebebasan, atau ini merupakan termasuk dalam kebutuhan pilihan. Kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Contoh kebutuhan ini, mereka perlu banyak bergerak, ingin mencoba sesuatu hal yang baru, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, senang mencoba hal baru yang menarik. Itu termasuk dalam kebutuhan kebebasan. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Contohnya,
mencari kesenangan. Contohnya bermain atau tertawa. Jadi tiap orang tentunya membutuhkan salah satu kebutuhan dasar manusia, itu kesenangan. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan itu, yaitu kesenangan, bermain, dan bisa tertawa. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi seseorang yang melakukan sesuatu tindakan pasti memiliki tujuan tertentu, baik ia menyadari perbuatannya itu ataupun tidak menyadari. Pasti memiliki tujuan tertentu. Menurut salah satu ahli, yaitu Diane Gossen, ada 3 motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Siswa yang melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ketika kita melakukan kedisiplinan di sekolah atau menjalankan aturan-aturan sekolah, siswa pasti takut menjalani karena takut dengan hukuman. Takut dengan hukuman. Karena aturan di sekolah itu dibuat oleh sepihak, yaitu di sekolah, Bapak Ibu guru yang membuat tentang aturan sekolah. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ketika siswa melakukan kedisiplinan di sekolah karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini juga termasuk motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Yang berikut, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Siswa melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini yang kita harapkan adalah motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi siswa menyadari, dengan sendirinya ia menyadari motivasi yang ada dalam dirinya untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya sendiri, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hukuman atau ancaman dari pihak manapun. Jadi siswa dengan sendirinya menyadari perbuatannya. Bagaimana kita Bapak Ibu guru menyadarkan apakah perbuatannya itu benar atau salah, dan bagaimana keyakinan dirinya. Salah satu contoh, kemarin kami coba melakukan segitiga restitusi. Saya coba menanyakan seorang siswa tentang selalu mengumpulkan tugasnya pada artinya terlambat mengumpulkan. Setelah saya menanyakan keyakinan, pasti dia punya alasan. Kenapa tiap kali kumpulkan PR atau tugas Anda selalu terlambat? Pasti Anda punya alasan. Pak, saya selalu tiap malam main game, tidur terlambat, dan saya tidak mengatur waktu untuk mengerjakan PR. Itu alasannya. Apa keyakinan dalam diri Anda? Keyakinan untuk terlepas daripada bisa mengumpulkan PR-nya pada waktunya. Pak, saya bisa membuat jadwal di rumah, mengatur waktu di rumah untuk bisa membantu orang tua, lalu bisa meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas atau PR. Itu adalah motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, tanpa adanya paksaan dari luar, tanpa adanya hukuman dari luar atau ancaman dari luar. Ketika kita di sekolah, aturan-aturan yang kita lakukan di sekolah itu aturan yang dibuat oleh sepihak. Artinya kita Bapak Ibu guru yang lakukan. Jadi siswa takut untuk melanggar aturan tersebut. Karena itu motivasi daripada motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik.
Oke, baik. Coba kita lihat tentang konsep disiplin, identitas gagal dengan identitas sukses. Identitas gagal itu dia beridentik dengan hukuman. Kalau identitas yang sukses itu dia beridentik dengan konsekuensi dan restitusi. Contoh identitas gagal yang beridentik dengan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak, pasti sesuatu yang menyakitkan dalam dirinya. Dendam. Kalau identitas sukses, disiplin dengan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Artinya dia menyadari, jika saya melanggar ini, konsekuensinya adalah ini. Contoh sederhana, jika saya terlambat sekolah, konsekuensinya pasti saya pungut sampah. Tapi itu melalui kesepakatan. Kalau disiplin dengan restitusi merupakan pilihan. Yang berikut, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Jadi ketika kita memberikan hukuman, bagi anak itu tidak nyaman. Dan itu berlaku waktu panjang. Bisa dendam untuk Bapak Ibu guru. Terutama Pak, ketika ketemu Pak di jalan pasti tidak beri salam. Karena memberikan hukuman. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Konsekuensinya jangka waktunya pendek. Kalau restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Restitusi itu dia memberi penguatan kepada anak. Kalau hukuman yang korban mendapatkan keadilan, konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapat ganti. Baik kita lanjut ke terakhir. Oke. Identitas gagal. Dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, bisa juga dendam. Ketika kita memberikan hukuman, anak dendam. Konsekuensinya kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, atau time out, penahan atau deteksi. Betul Pak Ibu Firman? Kalau salah tolong perbaiki. Oke, restitusinya. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Artinya lewat restitusi, anak bisa menyadari perbuatannya untuk memperbaiki kesalahannya. Dan itu yang kita harapkan, dan itu merupakan motivasi intrinsik dari diri siswa. Yang berikut, hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Ketika kita memberikan hukuman, pasti melukai siswa, melukai hatinya. Kalau konsekuensinya sudah diketahui masuk akal. Artinya ketika kita membuat satu kesepakatan, satu keyakinan, pasti dia terima konsekuensinya itu. Seperti tadi Pak bilang, pungut sampah ketika terlambat. Dia terima, karena itu melalui kesepakatan bersama. Melalui keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Oh, ketika saya terlambat, konsekuensinya adalah pungut sampah. Restitusinya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kita bisa memberikan arahan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan berupa terlambat. Yang berikut, identitas gagal. Hukuman dibuat guru. Konsekuensinya dibuat oleh guru dan murid atau anak. Restitusinya dibuat oleh murid atau anak. Ada cukup perbedaan. Hukumannya itu dibuat oleh guru. Kalau konsekuensinya
itu dibuat oleh guru bersama anak. Restitusinya itu dibuat oleh anak sendiri atau murid. Karena kita melalui keyakinan kesepakatan, keyakinan kelas. Mereka memberikan masukan. Oh Pak, kumpul tugasnya tepat waktu. Konsekuensinya apa? Andai kata tidak kumpul tugas tidak tepat waktu. Kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan keyakinan atau kesepakatan dalam kelas. Yang dibuat oleh guru. Pokoknya Pak tidak mau tahu nanti hari Senin tolong kumpulkan tugas. Kalau yang tidak kumpul berarti hormat tiang bendera atau pegang telinga angkat kaki sebelah. Itu hukuman, termasuk dalam hukuman. Atau berlutut. Itu termasuk dalam hukuman dan aturan itu dibuat oleh sepihak. Artinya Bapak Ibu guru sendirian buat itu aturan. Kalau konsekuensinya itu sama-sama kita menyepakati keyakinan itu. Oke, hukuman menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Konsekuensinya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kita menerapkan konsekuensi karena kita melalui kesepakatan kelas atau keyakinan di dalam kelas. Konsekuensinya apa? Ketika tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Kerjakan tugas 3 kali lipat, ataukah kerjakan tugas pada saat jam istirahat. Itu kesepakatan antara Bapak Ibu guru dan siswa. Kalau restitusinya menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Jadi kita mengarahkan murid. Pastinya Anda mempunyai alasan sehingga tidak mengerjakan tugas ini. Tidak mengumpulkan tugas ini tidak tepat waktu.